Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita hari ini akan memasuki materi PKN tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada awal periode kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang pertama itu ada PKI atau yang sering disebut dengan Partai Komunis Indonesia. Ada yang tahu tujuannya didirikan PKI? Tujuan didirikannya PKI itu mengganti Pancasila dengan paham komunis yang dapat digagalkan. Iya, bukan sih? Bisa. Ika mau menambahkan? Tidak, Bu. Oke. Ada yang tahu juga PKI itu dipimpin oleh siapa? Oleh Musso. Pinter. Terus yang kedua, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang sering disebut dengan DI atau TII. Ada yang tahu juga tujuan didirikannya Partai Pemberontakan Darul Islam? Tujuannya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun, gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Sekarang Ibu tanya kepada Ade Retno, siapa sih pemimpin pemberontakan Darul Islam? Dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Alhamdulillah, jadi kalian semua menyimak ya, dan kalian semua membaca buku yang sudah disarankan. Ya, Bu. Ya, Bu. Terus yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang sering disebut dengan RMS. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil dengan tujuan membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya yang yang dikuasai oleh Christian Robert Stephen itu ada Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Pulau Buru. Lanjut, yang keempat itu adalah pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan PRRI. Pemerintahan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Fenty Samula pada tahun 1957 sampai 1958. Dia itu membuat pemerintahannya itu di Sumatera dan di Sulawesi. Yang kelima ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil ini melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Westerling merencanakan untuk menyerang Jakarta, tapi usahanya dapat digagalkan. Yang keenam, ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat. Ada yang bisa menjelaskan tentang poin keenam ini? Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia
pada tahun 1955, yang selama itu dianggap paling demokratis. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya penjelasan dari Mbak Ade Retno. Iya, Bu. Sekarang kita masuk ke slide kedua mengenai masa Orde Baru pada tahun 1959 sampai 1966. Di situ juga ada beberapa penyimpangan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Penyimpangan pertama itu ada Presiden Soekarno yang ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor sekian tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan semakin tidak terbatas. Terus yang B, penerapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu. Yang C, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, masa Orde Baru itu ada lembaga kepresidenan. Lembaga ini merupakan lembaga yang mengontrol utama lembaga negara, seperti DPR, MPR, DPA, BPK, MA, LSM, dan partai politik. Pada masa reformasi tahun 1998, dihadapkan dengan kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kebebasan masyarakat Indonesia meliputi kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memicu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa kita, negara Republik Indonesia. Ada yang tahu tentang ideologi itu apa? Ideologi negara, Bu. Ya. Sebagai ideologi negara itu Pancasila, yaitu Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Dan setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Baik. Sekarang Ibu tanya, apa sih ciri khas ideologi terbuka? Jadi, ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah, jadi kalian semua sudah pada ngerti dan sudah pada paham mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan cukup sekian materi yang Ibu bisa sampaikan. Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jaga kesehatan Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu.